Laptop ini bukan buat main game. Laptop ini juga bukan buat desain. Laptop ini juga bukan buat ngedit video. Terus laptop ini buat apa dong? Dagang martabak. Kebetulan kita nungguin martabak kita belum datang-datang nih. Halo sob, balik lagi sama Molly di sini. Dan di video kali ini saya akan bikin video tentang laptop yang popularitasnya tuh nggak seterkenal laptop Asus yang lainnya. Ini dia Asus ExpertBook, disebut juga sebagai Asus Pro. Yang Asus bilang sebagai menurut Asus ini dibuat khusus untuk bisnis. Yang dimana saya agak kurang setuju sih sebenarnya. Kalau sebenarnya pakai laptop Asus apapun, misalnya ROG Zephyrus gitu juga bisa dibuat bisnis kan kalau ada duitnya kan ya. ExpertBook, sebuah nama yang entah kenapa saya ngerasa agak cringe gitu ya dengernya ya. Menyandang nama expert yang pada kenyataannya menurut saya sih laptop ini tuh nggak expert amat. Desain laptop ini tuh seperti kebanyakan kayak laptop Asus lainnya. Dimensinya tuh cukup gede dengan bobot yang ternyata ya tidak seberat yang saya bayangkan. Dimensi laptop ini tuh nggak kecil ya, jadi hanya bisa masuk ke tas yang punya kompartemen laptop besar. Dimensi besar ini tuh berkat layarnya yang besar juga. Nano Edge berukuran 15,6 inch ini tuh punya bezel yang cukup tipis, bikin si laptop tuh jadi terlihat lebih cantik. Hanya saja saya merasa kualitas layar di laptop ini tuh kurang bagus. Saya maklum sih karena laptop ini tuh bukan untuk tujuan yang terspesifik, terutama yang membutuhkan performa layar yang tinggi. Kualitasnya menurut saya tuh biasa aja, terjadi color shifting saat kita lihat dari samping. Dan yang sedikit mengganggu adalah saat brightness layar tuh dimentokin. Ini tuh jadi silau banget deh buset. Saya malah jadi susah liatnya. Layar di laptop ini tuh udah pakai teknologi ergolift di bagian hinge-nya. Jadi saat dibuka, si permukaan laptop tuh akan sedikit terangkat. Alhasil ngasih typing position yang lebih nyaman. Layar laptop ini tuh bisa ditekuk 180 derajat yang secara prakteknya saya merasa layar begini rada useless sih. Coba, dalam kondisi seperti apa Anda akan menggunakan laptop seperti ini? Mana kagak bisa di touchscreen lagi. Kalau buat nonton drakor sambil tiduran ya pegel. Tapi buat penggunaan casual masih oke lah. Layarnya juga udah Full HD, jadi ya cukup tajam. Hinge atau engselnya tuh bisa dibilang ringan, jadi memungkinkan si laptop ini tuh dibuka pakai satu tangan. Laptop ini masih ditenagai sama Intel generasi ke-8. Penggunaan casual buat ngetik-ngetik dan bikin presentasi sih ya ini udah cukup banget ya. Hanya saja saya tuh ngerasa laptop ini tuh kurang greget karena dia pakai RAM sebesar 8GB dan masih menggunakan HDD. Yang dimana ya ketika booting up-nya tuh ya jadi agak lama. Situ tinggal buat nguras WC juga belum selesai. Pak, gimana WC dikuras, Pak? Hah? Gimana nih WC dikuras, Pak? WC nggak dikuras ya? Nguras kamar mandi maksudnya. Dan berita buruknya kalian tuh nggak bisa upgrade RAM-nya karena saya nggak lihat ada slot buat nambahin RAM di laptop ini. Artinya 8GB RAM on board ya. Dan ya udah segitu aja yang bisa kalian pakai. Laptop ini tidak dibuat untuk processing yang berat kayak main game ataupun video editing. Tapi bukan artinya kalian nggak bisa ngelakuin hal itu di laptop ini sih. Tetap bisa, tapi yang jelas tentu nggak akan kerasa nyaman. Lubang ventilasi pendingin ada di belakang, tidak ngeganggu saat digunakan karena biasanya kita sering meletakkan tangan atau benda-benda tuh ya di samping laptop ya. Satu kelebihan laptop ini dibandingkan laptop lain adalah konektivitasnya tuh lengkap. Di sebelah kiri kita akan menemukan DC port, VGA port, HDMI port, USB Type A 3.0 port, RJ45 dan USB Type C. Sedangkan di bagian kanan kita akan menemukan Kensington lock, USB Type A 3.0, USB Type C, card reader, dan jack audio combo. Keyboard di laptop ini tuh Asus kasih nama Chiclet Keyboard. Setupnya full size, jadi kita akan menemukan tombol numpad di bagian kanan. Untuk yang terbiasa ngetik pakai keyboard laptop yang 10 keyless, pasti akan kagok atau canggung saat mencoba ngetik di laptop ini. Keyboardnya tuh cukup empuk dengan travel distance yang cukup panjang. Hanya saja saya tuh agak kurang suka karena kurang tactile aja gitu. Nggak kerasa kliknya gitu loh, terlalu kalem. Keyboard laptop ini tuh tidak dilengkapi dengan backlit, jadi mengetik di tempat gelap ya agak menyulitkan ya. Trackpad di laptop ini menurut saya enak dengan desain keyless alias tanpa tombol. Jadi trackpadnya terlihat plain.
Untuk ngeklik, kalian tuh cukup tekan aja si trackpadnya. Tekan bagian kiri untuk klik kiri, dan tekan bagian kanan untuk klik kanan. Laptop ini tuh juga dilengkapi sama sertifikasi militer MIL 810 STD. Bener gak sih? Kebalik. MIL STD 810G. Ah, bodo amat. Ambil lah tuh bungkus om. Bodo amat. Saya nggak tahu ya seberapa pentingnya gimmick ini buat end user kayak saya. Tapi yang jelas dengan adanya sertifikasi ini tentu akan menjadi akan ngebuat si laptop ini harusnya jadi lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya sobat bisnis gitu ya di medan perang, mungkin cocok nih laptopnya ini. ya kan kali. Ini kan expert pro. Expert. Gimana dah. Seri Expert Book ini juga menawarkan hal yang nggak akan kita temukan di laptop-laptop Asus kebanyakan, terutama soal keamanan. Banyak fitur keamanan di laptop ini, misalnya webcam yang dilengkapi dengan sistem Privacy Shield. Jadi si webcam ini tuh bisa kita tutup saat kita nggak pakai. Hal ini untuk menghindari dari kejadian diintip. Selanjutnya ada fitur yang namanya TPM 2.0 atau Trusted Platform Module, yang dimana dia tuh akan ngejaga data-data di laptop ini. Jadi simpelnya kalau misalnya laptop ini tuh rusak, si harddisknya ini tuh nggak akan kebaca. Jadi sobat harus bawa laptop ini ke service center buat di restore. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur Windows Hello di laptop ini. Kita tuh bisa menggunakan sensor biometric face detection atau juga fingerprint sensor yang terletak di sebelah trackpad. Kapasitas baterai di laptop ini tuh adalah 70 Wh dan diklaim sanggup bertahan hingga 16 jam. Walaupun dalam prakteknya saya tuh nggak pernah berhasil bisa pakai laptop ini tuh sampai 16 jam non-stop. Mungkin brightness-nya kudu saya kecilin kali ya. Kesimpulannya, laptop ini tuh memang berada di segmen yang berbeda, berada di luar dari lingkaran segmen laptop-laptop yang ada untuk saat ini. Buat sobat yang mau cari laptop buat main game, atau buat desain, atau ngedit video, jelas laptop ini tuh bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau keamanan adalah pertimbangan penting dalam membeli sebuah laptop, maka Expert Book ini tuh bisa jadi pilihan yang bijak. Yaudah segitu aja video review laptop kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kasih tanda like kalau suka, subscribe kalau belum, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Adios. Ulang. Susah bal. Wah, gak natural. Dah, bungkus. Sedangkan di bagian kanan kita akan menemukan Kensington Kok saya nggak bisa ngomong Kensington? Gimana sih? Kensington Lock